Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarna bil halal wa nahana 'anil haram wa ja'ala al barakata fis sidqi wal amana wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi baina lin-nasi sabilal khair fi dinihim wa ma'ashihim. Amma ba'd. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana min ibadihi alladhina yatlubuna ar-rizqal halal wa yunfikuna amwalahum fi ma yurdi wa an yubarika fi watanina khususan jumhuriyata Indonesia wa an yaj'alaha baladan aminan muzdakhiran qa'iman 'alal adli wal khairi wal barakah wa an yuwaffiqa abna'aha li khidmatid din wal ummah. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin yang dimuliakan Allah dan dirindukan surganya. Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, kita menyaksikan berbagai kemajuan dalam bidang ekonomi dan teknologi. Namun pertanyaannya, apakah kemajuan tersebut selalu diiringi dengan keberkahan? Banyak orang berhasil mengumpulkan harta, tetapi belum tentu berhasil mengelolanya sesuai tuntunan syariah. Banyak yang sibuk mengejar keuntungan, tetapi lupa menjaga nilai-nilai yang diajarkan Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernahkah kita berpikir mengapa Islam tidak hanya mengatur cara kita sholat, tetapi juga cara kita mencari, mengelola, dan membelanjakan harta? Karena dalam Islam, ekonomi bukan sekedar urusan uang. Ekonomi adalah urusan iman. Hari ini, dunia sedang menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Menurut data Bank Dunia, ketimpangan ekonomi global masih menjadi tantangan nyata, di mana 10,4% total populasi dunia saat ini masih terjebak di bawah garis kemiskinan ekstrim. Di sisi lain, gaya hidup konsumtif semakin meningkat. Banyak orang bekerja keras mencari penghasilan, tetapi tidak sedikit yang kehilangan keberkahan dalam pengelolaannya. Islam telah memberikan solusi jauh sebelum para ekonomi modern membicarakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini mengajarkan keseimbangan. Islam tidak melarang menjadi kaya. Islam tidak melarang sukses. Islam tidak melarang memiliki usaha besar. Yang dilarang adalah ketika harta menjadi tujuan hidup, bukan sarana menuju ridho Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, prinsip pertama ekonomi Islam adalah halal dalam mencari rezeki. Hari ini banyak orang bertanya, berapa besar keuntungan yang bisa saya dapatkan? Tetapi seorang muslim seharusnya bertanya terlebih dahulu, apakah keuntungan itu halal di hadapan Allah? Karena bisa jadi sesuatu yang terlihat menguntungkan di dunia, tetapi menjadi kerugian besar di akhirat. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala thayyib, la yuqbalu illa thayyib." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita harus memastikan pekerjaan, usaha, transaksi, dan penghasilan yang kita peroleh berada dalam koridor syariah. Prinsip kedua adalah kejujuran. Dalam ekonomi Islam, kejujuran bukan sekedar moral, melainkan urat nadi. Ia adalah fondasi absolut yang menentukan apakah harta kita berbuah berkah atau justru mengundang petaka. Ketika dunia hari ini menghalalkan segala cara demi profit, Islam membawa standar jauh lebih berkelas integritas.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan aturan mutlak dalam surah An-Nisa ayat 29. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ketidakjujuran adalah kebatilan nyata, memanipulasi kualitas barang jualan, korupsi waktu kerja, hingga sengaja menunda utang. Semua itu hanyalah ilusi keuntungan. Angka di rekening mungkin bertambah, tetapi harga diri kita runtuh dan ridho Allah menjauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembisnis ulung yang bergelar Al-Amin, memberi garansi tegas, pedagang yang jujur akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Prinsip ketiga adalah hidup secara bijak. Hari ini kita sering membeli sesuatu bukan karena membutuhkan, tetapi karena tergoda. Kita sering menginginkan sesuatu bukan karena bermanfaat, tetapi karena orang lain memilikinya. Kita hidup dalam budaya ingin terlihat mampu, padahal belum tentu benar-benar mampu. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Maka kemewahan terbesar bukanlah memiliki barang yang paling mahal. Kemewahan terbesar adalah mampu mengendalikan diri ketika mampu membeli apa saja. Karena orang kaya belum tentu mampu menahan keinginan, tetapi orang yang mampu menahan keinginan adalah orang yang benar-benar kaya. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin yang dimuliakan Allah, cukup sekian dakwah dari saya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.